Eh, Sebelum kita mulai, saya akan coba screenshot untuk saya dulu di Ngajar. Eh, Kita tutup ya. Gini, ketemu kembali ya di kelas besar kali ini dengan saya, Dianto ya. Jujur aja saya sudah tidak bermain komunikasi data sejak 2004. Jadi saya dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2004 itu selain membuat program aplikasi, saya itu juga bermain dengan komunikasi data, bahkan dengan sudah mencoba berbagai jaringan komputer, mulai dari novel network. Anda mungkin tidak tahu novel network itu makhluk apa. Novel network itu adalah bentuk server, komputer server untuk sistem operasi DOS sebelum ada Windows. Ya, itu saya sudah main di situ. Terus Linux, terus Windows-nya itu masih Windows 3.11, masih under DOS, terus bisa naik lagi ke Windows NT gitu ya, seperti itu. New teknologi apa istilahnya itu. Itu. Jadi saya perlu bermain data, komunikasi data atau jaringan komputer di sana gitu. Terus saya juga banyak baca-baca mengenai komunikasi data untuk amatir radio, tapi belum saya lakukan sampai sekarang karena saya bukan anggota amatir radio, tapi paman saya anggota amatir radio, tapi konsepnya saya tahu. Nah, terus dari tahun 2005 sampai sekarang, saya sudah tidak lagi bermain komunikasi data. Eh, Kenapa? Karena sejak 2005 itu saya ngambil S2. 2005 S2 saya lulus S2 itu 2007 ya. 2007 itu saya banyak menggeluti di bidang robotika dan artificial intelligence gitu. Kenapa? Karena waktu itu komunikasi data itu banyak orang yang main, yang bermain komunikasi data. Artinya hampir semua orang orang TI, teknik informatika, pasti akan bermain dengan komunikasi data. Gitu. Itu satu. Terus kedua, komunikasi data itu dulu itu saya kesulitan untuk melakukan eksperimen yang lebih lanjut. Selain coba-coba klik sana klik sini gitu ya, mengkomban belajar topologi gitu. Jadi di mata saya itu yang bisa saya lakukan itu dangkal gitu, tidak dalam. Jadi istilahnya di tingkatan dasar sampai istilahnya apa istilahnya nggak dasar, tingkatan praktisi ya, praktisi
Jadi kalau nggak dangkal, ya tingkatannya praktisi seperti itu. Nah, itu yang saya alasan saya kenapa saya tidak bermain dengan komunikasi data. Lalu saya bermain dengan artificial intelligence yang waktu itu juga jarang dan sekarang sudah mulai banyak. Namun tetap alhamdulillah bidang saya itu masih jarang karena saya tidak bermain di AI, sebenarnya lebih kepada robotika. Karena kalau bermain di robotika itu saya harus paham mekanika, elektronika, dan artificial intelligence itu sendiri. Sehingga tantangannya banyak. Gitu. Ya, jadi tantangannya banyak. Jadi yang saya lebih suka belajar itu yang banyak tantangan daripada yang ini. Oke. Tapi sah-sah aja kalau memang kalian mau tertarik dengan komunikasi data. Oke. Materinya sudah saya upload di internet, di Leeds ya. Alhamdulillah saya bisa membuat slide ini total sampai nggak sengaja sampai 136 slide, mudah-mudahan hari ini bisa. Tapi kalau nggak bisa sampai 136 silakan slide-nya sebagian dibaca-baca, oke? Agenda hari ini adalah ini ya, tapi di sini bisa menghasilkan 136 slide. Ada yang belum, yaitu komunikasi satelit ini juga belum ya. Ini microwave ini kemarin sudah apa belum? Kalau radio wave ini sudah. Ya, ini kalau nggak salah 2 ini yang belum. Ya, yang belum tercover gitu, dari 136 slide. Ini saya buat agak detail. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabel UTP FTP. Twisted pair. Twisted pair itu kabel UTP FTP itu adalah termasuk kabel yang balan, balanced pair. Ya, kabel balan itu adalah kalau kabel itu yang semua Anda tahu kalau kabel itu di mana-mana pasti 2 ya. Paling umumnya 2, jalur positif sama negatif. Itu kan itu balance pair namanya. Ya. Nah, ini balance pair. Nah, ini balance pair-nya ini dipilih ya. Dipilih ada model pemilihan seperti ini. Ini juga 2 pasang balance pair ya. Ini juga balance pair. Jadi balance pair itu baik dipilih maupun nggak dipilih. Anda pernah lihat kabel yang ini? Yang ini adalah kabel antena TV yang 300 ohm. Mungkin Anda belum pernah lihat kabel ini. Kalau Anda ke toko elektronika, spare part elektronika yang lengkap bisa digelodok, mungkin Anda akan bisa menemukan bilang aja kabel antena TV 300 ohm. Kalau kabel antena TV sekarang kan 75 ohm. Ya, itu koaksial. Nah, ini bukan, tapi ini balance pair. Ini saya pernah ngalami, biasanya dulu di TV hitam putih. Ya. Kenapa kok di TV hitam putih? Karena ini di frekuensi VHF, bukan UHF. Kalau TV berwarna itu frekuensi UHF, jadi harus lebih diamankan lagi. Oke. Nah, balance pair salah satu dari tipe balance pair itu adalah twisted pair. Jadi twisted pair itu termasuk balance pair. Ya, balance pair itu adalah kabel yang berpasangan, baik di twisted, dipilin maupun tidak. Ini kan untwisted, tidak dipilin. Ya. Nah, twisted pair itu pengertian twisted itu dipilin itu di ini ya, di pelintir begitu. Di pelintir itu dua ini pasangannya itu di pelintir. Ini adalah kabel UTP unshielded. Ini shielded itu sudah dipilih, dikasih lagi semacam kertas rokok ya, apa aluminium foil gitu. Jadi dilindungi. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya interferensi gelombang elektromagnetik dari luar atau ini keluar. Ya. Jadi konsepnya seperti kalau Anda belajar di fisika namanya sangkar Faraday. Ya. Sangkar Faraday itu kalau Anda tinggal di sangkar Faraday ya, di dalam sangkar, lalu di luar sangkar itu saya kasih tegangan tinggi atau petir, Anda nggak akan merasakan apa-apa. Gitu. Sama aja seperti Anda naik pesawat masuk dalam cuaca buruk, maka pesawat itu adalah sangkar Faraday. Penumpangnya tidak merasakan apa. Nah, salah satu
toolsnya itu adalah ini ada pelengkapnya, itu adalah crimping tool ya, crimping tool. Terus ini ada UTP RJ45 ya, RJ45. Terus ini adalah kabel tester ya untuk STP maupun UTP ya. Unshielded maupun shielded. Kalau unshielded itu tidak menggunakan aluminium foil ya. Tapi kalau ini STP shielded itu pakai aluminium foil. Seperti ini. Ini adalah untuk memeriksa sambungan kabel. Jadi ini yang sudah adalah bentuk RJ45 ini di colokannya ini, konektornya ini dimasukkan, nanti bisa dipantau. Karena twisted pair ini tantangannya adalah kegagalan dalam membuat mengklaim ke RJ45 atau colokannya ini. Nah, susunannya ini bisa crossover. Bisa Anda perhatikan urutannya. Crossover itu disilang. Nah, ini adalah ini dengan ini. Nah, disilang. Ya. Ada yang straight. Straight itu kedua ujung kabel ini sama. Ya, seperti itu. Biasanya kalau crossover ini digunakan untuk menghubungkan antara hub. Ya. Hub itu yang bagus itu ada switch untuk mau straight atau crossover. Mau straight atau crossover. Oke. Ini STP UTP. Sekarang koaksial. Koaksial ini seperti ini ya, kabel alternatif ya. Anda sudah tahu. Ini. Kabel alternatif sebenarnya ada dua, tapi yang koaksial sama ini yang balance pair. Ini juga kabel alternatif ya. Ya. Mungkin kalau yang ini Anda nggak ngalami ya, karena masih belum lahir atau apa. Kalau saya kelahiran 70 ya jangan ngalami. Kita mulai dari sisi hitam putih masih pakai tabung. Nah, ini adalah koaksial ya, kabel koaksial. Ini ada shieldednya. Ada bagian yang dianyam, ini adalah bagian yang kena ground. Ya, terus ini adalah ujungnya kabel. Ini adalah bagian yang kena positifnya gitu ya. Nah, ini koaksial ini kalau tadi itu adalah RJ45, ini adalah BNC konektor biasanya. Ini saya dulu ngalami main jaringan pakai ini. Ya, BNC konektor. Ya. Terus nanti ada lagi namanya terminator 50 ohm. Di ujungnya itu BNC. Ini sangat rentan kalau ininya kendor, ya koneksinya putus. Dan ini tidak bisa banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti stationnya itu biasanya rentan putus. Ya. BNC konektor koaksial ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Bentar ya, saya ambil kipas angin dulu. Ini tempat saya panas. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Ya, itu adalah BNC ya. Ini sekarang fiber optik. Ya, fiber optik. Nah, fiber optik itu seperti ini. Ada yang menggunakan fiber optik itu untuk hiasan. Ya. Hiasan, ini pas. Mungkin Anda pernah lihat. Ya, bahkan ada yang dijual di pasar malam. Pernah lihat. Hiasan dibuat dengan fiber optik. Ini hiasan. Bentuknya adalah ini satu kabel. Terus di dalamnya itu ada serat optik. Serat optik itu, nah ini susunannya. Ada cladding, ada coating. Kalau ditanya saya fiber optik dari dekat, jujur aja saya nggak ngalami. Karena
fiber optik ini di UPN ini setelah tahun 2004. Jadi saya tadi katakan kronologinya tahun 2004 saya sudah nggak bermain jaringan, jadi saya sudah lepas, nggak mau lagi main jaringan. Kenapa? Karena saya mau fokus ke AI dan robotika hingga sekarang. Ya ini bagian-bagian dari fiber optik. Cara masangnya juga pada alatnya, dan saya sudah banyak tahu cara masangnya, mungkin seperti Pak Hengki itu lebih paham. Ya. Nah, ini kalau ini saya agak paham ya, transmisi sinyalnya. Jadi yang dilewatkan itu bukan tegangan, tapi sinar laser, ya, sinar laser. Sinar laser ini ada cladding, ini adalah bagian, kalau nggak salah cladding ini bagian pemantul sinar. Jadi kalau ini ke sini kepantul lagi di sepanjang saluran. Ya, ini ada beberapa metode pantulan, metode transmisi. Ini kalau yang ini yang lebar ya, istilahnya. Nah ini single multi mode ya istilahnya. Ini ada multi mode sama single mode. Kalau multi mode ini pakai pantulan, ya, pakai pantulan. Ini sinar ya. Jadi antara apa penerima dan pengirim itu tidak ada hubungan elektrik, tepat. Ya. Jadi ini adalah sinar. Ini kalau yang single mode itu sinarnya lurus di sepanjang gelas. Gelas itu adalah ini lapisan core-nya ini gelas. Ya. Kaca. Serat optiknya ini satu kaca ini gelas. Buat dari beli. Ya. Kecil gitu, tipis gitu. Makanya ini kabel optik ini tidak bisa ditekuk. Hati-hati ya. Tidak boleh, kalau ini tidak boleh ditekuk lebih dari berapa derajat. Karena ini gelasnya akan pecah. Nah, ini adalah hambatannya. Terus ini adalah diameter gelas. Karena ini adalah pada pantulannya, maka diameter itu multimodul itu lebih besar. Ya, ini 50 mikrometer, 6,62 setengah, ini adalah 8 mikrometer. Ya, kecil sekali. Ya. Nah, ini bisa terpantul apa tidak itu karena indeks pembiasan cahaya. Ya. Ini. Jadi modelnya adalah bermain dengan cahaya dan pembiasan. Ini dari sini output ini tegangannya ya, tegangan ke sumber cahaya seperti ini. Nanti kalau diterima, kalau dia single mode tegangannya tetap. Tapi kalau multi mode ada grounded, ada step index gitu ya. Ini tegangannya akan berubah. Ya. Oke, paham ya? Jadi kalau multi mode itu ini tegangan di ujung itu pasti akan berubah bentuknya. Tapi kalau single mode itu tetap. Jadi single mode itu lebih presisi sebenarnya, lebih apa ya? Lebih tidak bernoise daripada yang multi mode. Lalu pengirimannya ada simplex dan duplex. Kalau simplex itu berarti hanya satu kali satu mode, jadi bukan satu mode ya, satu fase pengiriman yaitu dari pengirim ke penerima. Jadi broadcast only, jadi pengirim tidak akan penerima tidak akan membalas. Tapi kalau full duplex ini seperti orang menelepon, jadi dua orang bisa saling ngomong bersamaan. Jadi ini pihak ini menerima, lain itu pihak ini juga bisa ikut ngomong. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau ini simplex, tapi digunakan untuk dua, jadi half duplex. Ya, jadi duplex, tapi ya, sebenarnya simplex, tapi dia bisa dua, ya bisa dua arah komunikasinya. Jadi, seperti apa ya? Seperti orang ngebreak radio, ya. Orang ngebreak radio itu kan ada PTT, ada tombol PTT push to talk button di mikrofonnya. Makanya kalau mau ngebreak itu kan orang kan ngomong dulu, sekali ngomong terus habis itu over, kita terganti. Kalau bahasa Inggrisnya dia over, bahasa Indonesia ganti, nanti ke lawan bicaranya. Kalau kedua lawan itu
ngomong saling bersamaan, maka nggak akan dengar. Ya. Ini untuk apa fiber optik. Ya. Ini kalau duplex ini pasti dia lebih besar ininya. Jadi apa istilahnya multi mode. Tapi kalau kalau simplex ini atau half duplex itu berarti cukup single mode saja. Single mode. Nah, ini adalah bentuk-bentuk konektor. Jujur saja saya sudah nggak ngalami ya konektornya karena ini UPN ada itu menerapkan ini sudah apa sudah istilahnya saya sudah lewat dari tahun 2004 teknologinya. Jadi saya sudah nggak bermain ini ya. Karena server-server di UPN menggunakan ini. Nah, ini bagaimana modulasi di fiber optik ya. Ini adalah analog ya. Modulasi itu adalah eh, sumber data ditumpangkan dengan sinyal pembawa. Ini adalah sinyal pembawa atau carrier wave ya. Terus ini adalah datanya dari komputer kita. Terus ditumpangin. Karena apa? Karena perangkat ini hanya merespon ini. Jadi tidak dikirim secara langsung, tapi ini numpang ke sini. Jadi sinyalnya ini dimodif biasanya entah amplitudonya atau fasa gitu ya, atau frekuensinya gitu. Itu dimodif diubah sesuai dengan bentuk ini. Nanti di sisi sini, di sisi penerima itu demodulator itu bentuk sinyal ini tadi yang sudah dimodif itu dianalisis. Oke, mungkin kalau saya gambarkan kalau yang belum kenal ini ya, kebetulan kalau saya kenal demodulator ini sudah sejak SD. Mainan saya itu kebetulan radio sejak SD. Jadi bentuknya gini. Ini kalau ini gelombang pembawa ya, gelombang pembawa begini. Jadi gelombang itu ada tiga hal yang bisa kita lihat. Itu adalah amplitudonya. Amplitudo itu ketinggian gelombang. Jadi ketinggian puncak ini ke sini. Ya, ketinggian puncak ini ke sini. Ya, kedalaman lembah sama ketinggian puncak. Ini amplitudo. Ya, amplitudo. Terus ada lagi dilihat dari frekuensinya. Frekuensinya itu seberapa rapat gelombang itu. Misalnya begini. Ini renggang sama yang ini rapat. Nah, ya kan? Ini rapat. Maka ini frekuensi tinggi, ini high frekuensi. Ya, frekuensi tinggi. Ini kalau ini low frekuensi. Ya. Jadi jarak ininya, jarak dari sini ke sini, periode. Kalau jarak periodenya jauh, maka frekuensi panjang, periodenya besar, maka frekuensinya low. Tapi kalau ini periode itu satu gelombang, satu lembah. Ini adalah satu gelombang. Apa satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Ya. Ini juga itu satu bukit, satu lembah. Ini sorry, ini periodenya di sini ya. Ini periode berarti ini. Oke, saya ambil ini aja nih. Ini periode nih. Nah, ini. Jadi jarak dari sini ke sini. Nah, ini kan lebih pendek ya. Lebih pendek jarak ini. Oke. Itu frekuensi. Terus ada lagi fasa. Ya, fasa itu saat. Saat. Ini adalah fasanya 0 derajat, ada bentuknya begini, fasanya 90 derajat. Nah, fasa itu mulai dari mana? Jadi kalau 90 derajat itu seolah-olah digeser ke sana. Ini kan 0 derajat, ini 90 ya. Ini 180. Jadi saat mulai. Ini fasanya 90 derajat ya. Terus ada fasanya 180 derajat, maka gelombangnya bentuknya menjadi begini. Nah, ya kan? Jadi ini 180 derajat itu di nol. Paham ya? Ini fasa. Ya. Jadi gelombang itu ada tiga hal yang bisa kita perhatikan. Amplitudo, ya, amplitudo, ya, tingginya bukit, fasa, ini fasa, ya, sama frekuensi, ini frekuensi. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Nah, seperti itu. Jadi tinggal yang dimodif apa? Kalau modulatornya itu modulator amplitudo, maka amplitudonya yang dimodif. Gitu, ya. Tapi kalau yang modulator adalah modulator frekuensi, maka frekuensinya yang dimodif. Yang dimodif atau yang diubah oleh si sinyal data ini, sinyal informasi ini. Atau kalau broadcasting berarti ini penyanyi atau suara penyiar ini. Ya. Tapi karena ini komunikasi data ya berarti ini komputer kita. Komputer kita sinyalnya ini sinyal binarnya ini akan memodifikasi sinyal analog ini. Jadi ini broadcast, okay? Broadband, broadcast atau broadband, broadband. Nah, nah ini adalah modulasi pada light medium cahaya. Ini adalah BASK, amplitude shift keying, ya. A itu amplitude ini. P itu fase shift keying, ya. Ini kuadratur fase, ini duplikator kalau nggak salah. Banyak macam-macam ya. Jadi frekuensinya adalah frekuensi B, terus ada FSK gitu. Di FSK, ada FSK gitu. Sama-sama frekuensinya, tapi di FSK itu mungkin beda. Jadi diturunkan dari FSK. ASK ini saya nggak tahu ini apa ya. Ini diturunkan dari ASK, amplitude shift keying, ya. Terus ini kuadratur fase shift keying, ini dari fase shift keying, ya. Keying, tahu keying? Keying, ya. Tulisannya KEYING, ya. Ini tulisannya, ya. Keying. Fase itu tulisannya bahasa Inggrisnya fase shift keying, ya. Fase shift keying PSK, ya. Jadi yang digeser itu adalah fase. Jadi tadi Anda sudah tahu fase itu ada 0 derajat, 90 derajat, 80 derajat, itu diubah-ubah fasanya. Oke. Yang mengubah siapa? Sinyal informasi tadi. Ya. Terus berikutnya lagi ini ada, kalau tadi ini adalah amplitude modulasi, ini juga ini cahaya itu cepat sekali, ya. Kecepatan cahaya itu 300.000 meter per second, sama dengan listrik. Dan cahaya itu bisa warna-warni, ya, warna-warni. Warna cahaya atau pelangi kan ada warna-warni ya, dari merah sampai violet, ya kan. Warna cahaya itu menunjukkan frekuensi. Jadi menurut Albert Einstein nggak tahu rumusnya ya, E sama dengan mc kuadrat. Cahaya itu bisa bersifat sebagai materi dan bisa bersifat sebagai cahaya itu sendiri, m c kuadrat, c cahaya. Jadi dia bisa juga bersifat sebagai gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya itu punya frekuensi. Nah, karena fiber optik itu cahaya, maka fiber optik itu bisa digunakan untuk berkomunikasi lebih dari satu kanal, gitu loh, ya, secara simultan. Nah, ini adalah metode multiplexnya, ya. Ini metode multiplexnya ada macam-macam, ada menggunakan frekuensi, jadi itu warna-warna lasernya nanti ada warna-warna, ini adalah laser warna biru, laser warna apa, gitu ya, kira-kira begitu ya. Ini optical airdrop multiplexer ini adalah di sini gini, di station ini dia hanya mengambil warna merah. Tapi setelah itu karena dia sudah diambil warna merah, maka warnanya nggak dipakai lagi, maka di stop. Di sini di stop, jadi warna merahnya nggak diteruskan. Ini warna merahnya diteruskan lagi oleh si bagian yang lain lagi. Jadi kita bisa mencegat warna merahnya saja dan tidak diteruskan warna merahnya. Jadi warna merah itu adalah punya saya, paket saya gitu loh. Jadi paket berdasarkan warna. Ya, ini. Terus kalau ini paket itu berdasarkan saat waktunya, saat waktu pengiriman. Itu adalah division multiplexing, wavelength. Ini wavelength. Wavelength itu panjang gelombang. Jadi semua paket bisa disalurkan, nanti di demultiplex ini dipisah warnanya. Cahaya kan warnanya bisa dipisah ya. Seperti pelangi itu kan memisah cahaya pakai prisma. Jadi yang warna ungu punyanya link 1, warna ini punya kanal 2, warna merah punya kanal 4. Ya, ini. Jadi di dalam fiber optik ini jadi satu.
atau disebut sebagai sinyal multikromatis, ya, multikromatis. Nah, ini kalau cahaya ya, ini adalah frekuensi, karena radio frekuensi. Ini sebenarnya kalau cahaya ini tidak hanya di fiber optik, kalau di luar angkasa, misalnya antara stasiun, tapi belum diterapkan ya. Misalnya stasiun ruang angkasa itu ada dua, bisa saja nanti dari stasiun ruang angkasa satu dengan yang lainnya itu pakai cahaya, saling menembakkan cahaya, gitu loh. Ya, jadi saling nyorot, tidak menggunakan fiber optik bisa saja. Nah, contoh ya, transmisi cahaya nggak pakai fiber optik. Remote TV. Remote TV itu sebenarnya cahayanya infrared, ya, laser merah, infrared, bukan laser ya, infrared. Tapi di dalam infrared itu ada beberapa pesan. Misalnya pesan untuk mematikan atau pesan untuk ke kanal tertentu, ya kan, televisi. Terus ada bisa pesan untuk volume, warna dan seterusnya. Ya. Remote TV kah atau AC itu sudah menunjukkan bahwa itu komunikasi cahaya. Tapi kebetulan dia satu arah, jadi televisinya tidak membalas, ya, tidak membalas pesan. Jadi televisi itu hanya menerima. Bisa saja kita membuat sistem komunikasi data sendiri seperti remote itu, menggunakan remote nanti pakai Arduino, sangat bisa, ya, sangat bisa. Jadi harus berhadapan-hadapan. Kalau mau nggak berhadapan-hadapan ya berarti harus di-link sama fiber optik nantinya. Ya, seperti itu. Karena yang ditransmisikan itu adalah cahaya. Nah, sekarang ini radio. Kalau radio tidak harus kelihatan. Kalau cahaya itu kan harus strike ya. Strike. Radio itu strike kalau frekuensinya tinggi seperti FM ke atas ya. VHF, UHF itu tuh harus strike. Tapi masih tidak terlalu strike gitu. Tidak terlalu strike seperti cahaya. Kalau cahaya benar-benar tidak bisa dibelokkan, ya, benar-benar tidak bisa dibelokkan. Jadi kalau sudah melewati kelengkungan bumi ya nggak akan bisa. Oke. Nah ini ada RX, TX, telemetri, WiFi, Bluetooth. Nah ini telemetri. RX telemetri ini menggunakan serial communication. Ini biasanya kalau di robotika, mungkin kalau di sini ada anggota robotika, biasanya bermain-main dengan ini. Kalau dulu zaman saya masih membimbing robotika, ini adalah balon, biasa digunakan untuk balon udara atmosfer atau muatan roket, ya, muatan roket. Ini adalah antenanya dipasang ke sini, lalu ini dikaitkan di link ke komputer melalui ini ya, interface USB, ya, USB. Terus juga yang dilakukan bicaranya bisa ke Arduino. Jadi ini saling ini ada Arduino, bisa juga antar Arduino, gitu ya. Bisa juga antara PC lewat Arduino, bisa juga PC langsung, gitu, ya. Seperti itu. Jadi biasanya dipakai untuk telemetri. Biasanya di 433 MHz ini bisa lebih jauh dan tidak perlu kelihatan. Kalau 433 MHz itu bisa jauh, itu bisa sampai 5 kilo lebih ya, sekitar 5 kiloan. Ya, tapi dia low speed ya, low speed. Jadi kalau untuk mengirim gambar ya lambat sekali. Lalu WiFi ini adalah radio frekuensi juga ya. Nah ini adalah standar dari WiFi, ini adalah 802.11. Ini adalah BAGNAH. Ini adalah frekuensinya ya yang dimainkan ya. Ada rata-rata di 2,4, ada yang di 5 GHz, 2,4 GHz ya, bukan megahertz. Terus ini bandwidth. Jadi di dalam gelombang ini sangat lebar. Ini kita bisa membuat bandwidth. Jadi komunikasinya itu bisa apa ya istilahnya? Bisa banyak kanal gitu dalam satu gelombang ini. Pada gelombang yang sama, pada frekuensi yang sama, ya, pada frekuensi yang sama atau gelombang yang sama ini bisa banyak kanal yang simultan. Tinggal dihitung aja. Ini dibagi ini 2,4 dibagi 20. 2,4 GHz itu adalah 2400 dibagi 20 ya. Itu ada berapa kanal ya. Ini terus ini modulasi. Anda tahu tadi modulasi ya. Modulasi itu bagaimana sinyal itu ditumpangkan. Ini pakai AM, amplitudo modulasi. Jadi amplitudonya
Jadi amplitudo itu tingginya, tinggi gelombang, tinggi bukit dan kedalaman lembah ya tadi yang dimodifikasi. Ini ada dua tingkat modulasinya, dimodulasi PSK dulu, passive decaying, lalu dimodulasi dengan kuadratur amplitudo modulasi, IAM, ya kuadratur amplitudo. Terus ini adalah channeling arsitektur ya, nanti bisa kita lihat ini sudah kompleks ya sistemnya. Jadi kalau memang Anda mau tertarik belajar ini ya Anda paham elektronika dulu, elektronika komunikasi. Makanya kalau kita hanya cuma bermain jaringan, komdat, sebenarnya kita hanya cuma tahu-tahunya aja, tapi kita nggak akan bisa bermain di dalam ini. Kalau saya nggak puas, saya lebih suka bermain sampai ke modulasinya bagaimana, rangkaiannya gimana, programnya gimana, seperti itu. Ya. Dan ini adalah semua tertutup, jadi saya nggak mungkin bermain ke dalam ini, karena peralatannya mahal untuk bermain ke dalam. Akhirnya orang yang bermain skripsi atau apa itu hanya klik sana klik sini saja. Itu yang membuat saya tidak tertarik lagi untuk bermain dengan komdat. Nah ini adalah sejarah WiFi. Ini adalah mulai dari tahun 99 itu 20211A sampai sekarang ini 2019 AX ya. AX ini sejarahnya ya. Ini data rate-nya ini dulu masih megahertz, Mbps ya, 5 GHz Mbps. Terus ini sekarang sudah bisa meningkat sampai 10 sampai 12 gigabit per second. Sorry. B itu bit ya, gigabit per second. Gigabit per second. Nah ini juga sejarah standar ini kalau tadi ini hanya sampai 2019 ini 2020 ini ada dua versi ya. Terus ini AC ini 2014, ini 2009N, terus ini 2099. Oke, ini yang komprehensif ini 2020 ya ternyata. Ini disebut sebagai Wi-Fi 6. AF ini Wi-Fi 6, ini Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 ya istilahnya. 3, 2, 1. Ini Wi-Fi 1, 2, 3, 4. Ini versi 4, versi 5, versi 6. Nah, ini kalau yang ini adalah standar dari IEEE ya, IEEE. Nah, ini tadi Anda kan sudah tahu ya modulasi PSK, fasa. Ini lihat, ini fasanya 0 derajat. Ini fasanya berapa ini? 180 derajat ya, yang ini. Kan ini ke bawah dulu, ya kan? Sama seperti yang saya gambarkan tadi kan. Ya. Kita ambil. Ini kalau ini 0 derajat. Tapi kalau gini 180 derajat, ini kan 0, ini 0, ini 90 ya. Ini di 90. 90 ini 180. 270. Ya kan? Terus ini adalah 360. Jadi kalau ini fasanya 180. 180, 270, 360 atau 0, 90, 180. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini fasanya 180 derajat. Ya, bertukar fasa ini. Ya, ini yang ini. Nah, ini. Nah, yang ini. Kita nggak bisa memegang ya, dengan baik ya. Ini fasa ini. Bisa kelihatan ya. Jadi kalau 0 dia ini, jadi ini sinyal komputer itu diubah dulu fasanya. Diubah dulu ke dalam analog. Ya. Analog dengan perubahan fasa. PSK. Ya. Passive decaying. Decaying itu artinya ini 1010. Decaying itu kunci Morse. Dulu decaying itu ya kode Morse. Kode Morse itu kan dipencet. Kalau dipencet kan bunyi tut. Kalau dilepas nggak bunyi. Tut. Kalau dipencet lama ya berarti bunyinya panjang. Ya. Nah, itu decaying. Nah, ini dipencet, dilepas, pencet, lepas gitu. Ini lepas, pencet lagi. Ya. Seperti itu. Jadi ketukan. Decaying itu ketukan. Oke. Oke. Oh.
Oke, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu tadi kan dikatakan tadi ya, PSK ke kuadratur amplitude modulation. Nah, apa itu QAM? Kuadratur amplitude, kita lihat ini 16 QAM. 16 QAM itu sinyalnya itu di fasanya terjadi pergeseran fasa, ya. Amplitudenya 25%, ya. Ini ada kode nih. Kode kalau 110, kalau datanya 110, maka kodenya itu adalah fasanya itu 255 derajat. Jadi saat mulainya ya, saat mulainya itu nolnya itu 255 derajat, amplitudenya itu berkurang 25%. Paham ya? Nah, ini contohnya nih. Ini 225% amplitudenya, fasanya 225 derajat datanya ini. Terus kalau ini amplitudenya berkurang 75%, fasanya 135 derajat. Ya, paham ya? Fasa ya. Ini 16 IAM. 16 IAM itu artinya ini di kode ada 16 kode. Ya, ada 16 kombinasi. Jadi setiap 16 itu menciptakan sinyal yang ciri khasnya tertentu. Ya, amplitudenya berapa persen, fasanya bagaimana. Gitu. Jadi IAM ini mengubah amplitudo dan fasa, tidak mengubah frekuensi. Ya, ini. Nah, kalau 256 ya berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 64 ya. 64 kali 4. 64 kali 4 berarti 4 ya. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 256 ya. 64 kali 4. 64 kali 4 kan 16 ya kan 256 kan. Jadi untuk ke arah sini aja 64 kode. Ya, 64 kombinasi. Kombinasi amplitudo dan fasa gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi dimodulasi 2 kali. Jadi pertama dimodulasi ini, lalu hasilnya modulasi ini dimodulasi lagi dengan PAM. Ya, ini. Ini kalau yang menggunakan WiFi, WiFi itu sangat kompleks ya modulasinya. Terus, ini multiplexing di WiFi. Nah, sekarang bagaimana dengan multiplexing? Karena WiFi sendiri kanalnya juga lebar kan, lebar. Ini multiplexing. Ini adalah FSK modulator. Ini sinyalnya data. Ini adalah modulatornya ya. Ini adalah apa ini? Oke, ini sinyal apa? Istilahnya pembawanya. Ini pembawanya. Ini pembawanya. Terus ini di apa? Pakai spreading ya. FHSS. Multiplexingnya itu pakai spreading. Spreading itu diratakan. Jadi frekuensinya ini di apa ya? Di hopping, dilompat-lompat. Ini biasanya dulu sebelum ada WiFi, ini digunakan frekuensi hopping ini digunakan untuk anti jammer, ya, radio anti jammer. Jadi kalau untuk perang, di masa perang itu kan orang bisa ngejam, musuh bisa ngejam, kita bisa membuat radio anti jammer. Anti jammer itu komunikasi kita itu dibuat tidak pasti, jadi gelombangnya itu pindah-pindah. Gitu. Jadi sekian milisecond pakai frekuensi sekian, kan frekuensi ini. Terus sekian milisecond pakai frekuensi sekian milisecond berubah lagi, ini berubah lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau ini frekuensi hopping, ini direct sequence spectrum. Kalau ini adalah kanalnya dari ini adalah frekuensi yang saling overlap, ya, saling overlap. Nah, gayanya saja yang dibedakan. Gayanya. Nah, ini kalau ini saling overlap, maka ini akan saling mengganggu, maka ini dipisah. Jadi frekuensi sekian sampai sekian, ini channel 1, frekuensi ini jadi kayak apa ya? FSK. Jadi frekuensi shift, ya, pergeseran frekuensi. Jadi perbedaan frekuensi. Jadi frekuensi FS, frekuensi
diffusion multiplexing (FDM). Frekuensi diffusion multiplexing. Jadi multiplexingnya ini dibagi berdasarkan frekuensinya. Kalau pakai ini mungkin akan overlap, jadi suara tetangga akan terdengar. Nah ini berdasarkan kanal frekuensinya. Tapi kalau beda dengan yang ini, kalau ini frekuensinya pindah-pindah, ya pindah-pindah. Frekuensinya pindah-pindah. Ini omongannya A ya kan. Bentar ya. Nah, ini Anda bisa lihat aja lah ya yang ini ya, yang apa? Yang apa? Ini hitam, ini tebal. Ini setelah dari sini dia pindah ke sini, frekuensinya naik lagi, sedikit turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu. Ya. Dia ada istilahnya pseudo random. Seolah-olah acak tapi sebenarnya ada pola tertentu untuk mengacak itu. Pseudo random. Jadi musuh kalau ini dulu zaman perang, itu musuh akan sulit. Ngejam itu ya, ngejam kalau mau ngejam, jadi frekuensi ini sampai frekuensi ini harus diblokir. Diblokir itu harus ditindih sama sinyal radio di frekuensi sepanjang ini 200 ini frekuensinya ya 2,4 sampai 2,4 sekian ini. Ini harus ditindih sama frekuensi itu dengan power yang lebih besar. Jauh lebih besar dari power komunikasi kita gitu. Dan itu akan membutuhkan radio jam itu akan membutuhkan power yang besar, yang luar biasa besar, sehingga generatornya juga akan besar. Jadi ngejam itu juga sulit. Kita ngejam orang itu juga butuh power, ya. Nah, kalau powernya besar, maka dengan mudah bisa diluncurkan rudal atau roket yang mencari pancaran radio yang kuat, sehingga akan mudah juga oleh si rudal itu, entah rudal dari permukaan ke permukaan atau dari udara ke permukaan gitu ya, yang diluncurkan oleh pesawat, maka sumber jammernya itu juga dengan mudah dapat dilumpuhkan. Ya, ini kalau perang ya. Tapi di sini frekuensi hopping ini digunakan untuk masa damai, jadi digunakan untuk multiplexing. Jadi bagaimana supaya banyak satu saluran komunikasi itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, banyak pihak yang berkomunikasi secara simultan. Nah, ini ada lagi ortogonal frekuensi diffusion multiplexing. Ini sama seperti ini. Kalau ini adalah pembagian bandwidth ya, bandwidth berdasarkan frekuensi. Kalau ini adalah penggunaan frekuensi bersama yang dari harmonisasi. Harmonisasinya tidak saling tumpang tindih. Ya, ini. Mungkin saya menggunakan banyak istilah fisika karena memang ini adalah fenomena fisika. Nah, ini tidak saling tindih ya. Ini ada frekuensi rendah, di frekuensi lagi yang agak tinggi, ini agak tinggi lagi. Ini sama ini lebih tinggi. Ini rendah ya. Ini sedang ya. Ini sedang, yang ini tadi, yang ini jalur ini sedang, yang ini tinggi. Ya. Ini sayang gambarnya tidak berwarna. Oke, karena Bluetooth. Bluetooth ini standarnya itu tidak ada yang internasional ya. Standarnya tidak seperti Wi-Fi. Jadi ada DR, HDR atau low energy Bluetooth ya. Ini standarnya seperti ini aja. 5.0 ya. Nah, ini adalah lapisan layer dari Bluetooth. Ini ada physical layer, ada link layer, ada L2CAP, ini saluran kemaafan, nanti di bawahnya ada. Nah, ini L2CAP itu adalah link control adaptation protocol. Nanti ada protokol itu adaptasi ya. Adaptasi, terus ini ada security manager, ada generic, ini untuk low energy ya. Generic access profile atau GAP. Terus ini adalah aplikasi kita. Ya. Ini. Jadi kalau Anda mau tertarik mengembangkan Bluetooth atau riset dengan Bluetooth yang lebih detail, ini seperti ini. Tapi ini tentunya dibutuhkan dengan sedikit ilmu low level ya, entah bahasa mesin dan elektronika. Nah, ini untuk serial communication ya, Bluetooth, RF communication, radio frequency communication, serial communication ini adalah dari MOS,
RF ini melewati Bluetooth ini juga bisa ya. Seperti ini. Ini ada L2, ini adalah logical channel logic ya. Jadi seperti seven layer OSI ya. Oke. Nah, ini security manager protokol, ini adalah SMP, bagian SMP-nya tadi. SMP security manager. Ini keamanan Bluetooth ya. Ada autentifikasi, enkripsi, sama distribution. Silakan nanti kalau Anda bisa ini lagi autentifikasinya seperti apa, enkripsinya seperti apa, nanti bisa cari. Nah, ini adalah bentuk data frame-nya. Data frame itu adalah yang paket yang dikirim. Seperti itu. Nah, ini juga masih berupa paket yang dikirim oleh Bluetooth L2 cap ya. Nah, ini adalah data link layer dari Bluetooth ya. Data link layer seperti ini ya. Nah, ini adalah modulasi dari Bluetooth, modulasinya kuadratur fase shifting ya. Anda bisa bacain tadi ya. Kuadratur fase shifting. Jadi fase shifting. Jadi fasenya berubah berdasarkan perubahan fasa. Gitu. Oke. Ini fasa ya. ini frekuensi, ini frekuensi. Ini frekuensi FSK, frekuensi shifting. Ini low frekuensi ya kan, ini rapat ya, rapat atau ini antara jarak antara ini satu gelombang kan satu lembah satu gunung. Entah boleh gunung dulu atau lembah dulu sama saja, nggak masalah. Kalau lembah dulu berarti lembah baru gunung, berarti fasanya 180 derajat. Tapi kalau gunung dulu baru lembah, fasanya 0 derajat. Gitu. Kalau ini kan gunung dulu baru lembah, maka ini fasanya ini 0 derajat. Tapi kalau ini lembah dulu baru gunung, misalnya gini, kita ambil satu gelombang ini adalah 180 derajat. Jadi ini saya bisa katakan ini 180 derajat, 3 gelombang, ya kan? Ini 1, 2, 3. 3 gelombang, berarti frekuensinya 3 kali lebih tinggi daripada frekuensi ini. Ya. Ini satu gunung, satu lembah. Ya. Jadi ini frekuensinya 3 kali frekuensi ini. Oke. Frekuensinya 3 kali dan fasanya bergeser 180 derajat. Oke. Seperti itu. Anda bisa baca ini sebenarnya. Ini ada di materi fisika ya, materi fisika gelombang. Oke. Nah, ini jenis modulasi ya, modulasinya. ASK amplitudo shifting itu amplitudenya berubah. FSK itu frekuensinya. Kalau 1 itu frekuensi rendah, kalau 0 frekuensinya tinggi ya. Ini dalam satu periode ini tiga gelombang ya, ini 3 gelombang. Fasanya masih sama ya. Fasanya masih sama 0 derajat ya kan. Nah, kalau ini adalah kombinasi antara FSK sama ASK. Ya, ini misalnya kombinasi fase dan fase ya malah. Atau fase. Benar nggak fase? Fase dan bukan fase. FSK. Frekuensi ini frekuensi ini. Frekuensi dan amplitude. Ini amplitudenya rendah, fasanya masih sama, ya. Terus ini, ini fasa ya. Ini fasa ini 180 derajat, ya kan? Amplitude dan fasa. Amplitude, fasa dan frekuensi ya. Ini frekuensinya sama nggak? Frekuensinya sama ya. Frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Ini enggak, ini kalau yang ini sudah bergeser. Ini frekuensinya sudah bergeser. Ini frekuensinya sudah bergeser ya. Ini fasanya bergeser kalau yang ini. Ini fasanya bergeser. Ini fasanya 180 derajat, ada frekuensinya naik ya kan 3 kali. Frekuensinya 3, dalam periode ini 3 gelombang gitu. Ini frekuensinya 2 katakanlah. Ya. Ini frekuensinya 3. Amplitudenya berubah ya kan. Terus fasanya berubah ya. Fasa dari amplitudo rendah ke amplitudo tinggi itu berubah. Ada perubahan fasa, ya kan? Oke. Seperti itu. Oke, sampai sini saya stop dulu. Ada pertanyaan? Bisakah membedakan fasa, amplitudo, minimal itu dulu. Karena itu nanti Anda akan belajar yang nanti di pertemuan berikutnya itu adalah modulasi di sistem transmisi di disband. Ya, disband.
Anda harus tahu dulu fasa, apa itu fasa, apa itu frekuensi. Kalau frekuensi itu banyaknya gelombang dalam satu periode, dalam satu masa, satu tenggang waktu gitu ya, banyaknya gelombang. Tapi kalau frekuensi itu saat mulainya gelombang, ya. Tadi saya jelaskan kalau nol itu nol terus naik puncak bukit itu 90, terus lembah dataran itu 180, puncak lembah ya, puncak lembah itu adalah apa kedalaman lembah itu bukan ya, puncak paling dalam dari lembah atau kedalaman lembah itu adalah 270, balik lagi di dataran itu adalah 360 ya. Jadi 0, 90, 180, 270, 360. Oke. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, sekarang microwave. Microwave ini radio juga, gelombang radio ini menggunakan frekuensi tinggi. Nah, microwave ini menggunakan frekuensi tinggi, ini adalah spektrum ya. Pembagian spektrum ini adalah radio, microwave di sini ya. Panjang gelombangnya itu 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 3. Jadi 1/10 pangkat min 1 itu 1/10 ya. 1/10 meter. 1/10 meter itu berapa senti? 1 senti dibagi 10. 1/10 meter. 100 dibagi 10. 10 senti ya. Jadi gelombang yang panjangnya 10 senti sampai 1/1000 senti. 1/1000 senti. 1/1000 meter. Jadi 1 meter dibagi 1000. 1 meter dibagi 100 itu 1 mili dibagi 10 lagi. 1/10 mili ya. 1/1000 meter itu sama dengan 1/10 mili. Ya. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Ya. Sorry. 1/1000 meter itu 1 mili. Jadi 1 senti sampai 1 mili gelombangnya. 1 milimeter panjangnya. Jadi antenanya 1 milimeter, 1 lambda. Ya, Anda bayangkan antena 1 mili itu kecil sekali. 1 lambda sama antena 10 cm. Ya. 10 cm sampai 1 mili. Ini microwave. Ini ada lagi infrared, berupa masuk ranah sinar. Ini sinar tampak. Ini sinar ultraviolet. Jadi bisa Anda lihat semakin ke sini frekuensinya semakin naik. Ya, frekuensinya semakin naik. Kalau ini panjang gelombangnya. Ya, panjang gelombang. Gelombangnya semakin pendek. Frekuensinya semakin tinggi, gelombangnya semakin pendek. Oke. Ini kira-kira seukuran semut ya gelombangnya. Nah, ini seukuran jarum jahit. Lubang jarum jahit, lubang benang. Ini seukuran protozoa atau hewan bersel satu, lubang tampak itu. Ya, panjang gelombangnya. Ini seukuran virus ultraviolet itu. Makanya virus itu dibunuh pakai ultraviolet kan. Pakai berjemur ke matahari itu ultraviolet. Seukuran virus. Karena sinar itu punya sifat apa? Sifat partikel ya. Jadi dihajar, ditembak apa ya ditembak ya. Jadi kalau Anda ada orang, ada anjing gitu, Anda lempar. Nah, batu yang digunakan untuk melempar anjing itu adalah sinarnya itu tadi. Sinar itu berupa butiran-butiran atom ya atau partikel gitu ya. Itu partikel. Terus ini adalah protein ya. Protein. Terus ini adalah atom ya. Ini atom. Nah, ini adalah sinar gamma itu adalah sinar gamma itu dari radiasi nuklir. Ini adalah inti atom nuklei ukurannya, ukuran inti atom. Ya, itulah pengetahuan manusia yang bisa mengeksplorasi sampai segitu. Nah, ini adalah kanal frekuensi, ini adalah L, low frekuensi, ini S, frekuensi microwave gelombang satelit, ya, sama satelit sama.
Ini adalah X-band, S-band, C-band, band C, L-band, S-band, C-band, ya. Terus Q-band, K-band, KA-band. Nah, ini throughput-nya itu throughput itu apa ya? Kemampuan untuk dilewati ini tinggi, bandwidth-nya itu tinggi ya. Ini rendah throughput-nya. Jadi besar terowongan. Banyaknya yang dapat disalurkan secara simultan. Multiplexing-nya itu. Ini kemampuan multiplexing-nya gede, ini multiplexing-nya rendah. Terus ini antena, ukuran antenanya semakin tinggi frekuensinya, ini akan semakin kecil antenanya. Tadi saya sudah jelaskan ya, ada yang seukuran semut, ya kan tadi. Ini antenanya, gelombangnya. Seukuran semut, seukuran bangunan raksasa, ini seukuran manusia, radio itu. Ya. 3 meteran, gelombang 3 meter itu kan seukuran manusia. Manusia itu kan 1 meter, 2 meter. 3 meter itu antenanya 3 meter. Ada yang panjangnya antenanya itu 80 meter. Itu ada. 100 meter juga ada. Gitu ya. Ini band spektrum ini narrow, ini sempit ya. Ini besar. Karena throughputnya tinggi maka band spektrumnya besar. Nah, ini kemampuan untuk hujan. Semakin tinggi frekuensinya, ini makin rentan. Ya, lebih. Ini kecil. Kemampuan ini kecil, ya. Jadi semakin tinggi itu semakin tinggi itu semakin bisa nembus awan, ya, bisa lebih ini awannya tebal, tapi kalau ini awan segini sudah bisa nembus, gitu ya. Oke. Jadi semakin tinggi itu semakin kuat, gitu, ya, terhadap ini cuaca. Jadi gelombang itu kalau semakin frekuensinya semakin rendah, itu akan mudah dipengaruhi cuaca. Kalau Anda bermain CD, radio Citizen Band, itu pakai panjang gelombang yang panjang ya. Di sini. Citizen Band atau CD itu di sini letaknya. Di sekitar sini ya. 27 MHz itu 11 meter. Panjangnya gelombang itu 11 meter, kira-kira segini ya. Ya di sinilah ini ya. Di sini CD itu sangat-sangat dipengaruhi oleh cuaca. Jadi kalau siang Anda nggak mungkin dari Jakarta sulit untuk berkomunikasi ke Papua. Tapi kalau malam, wah, itu kayak dunia itu terbuka semua. Karena atmosfernya itu dingin. Ya, dingin. Tidak rapat. Nah, ini juga begitu. Jadi kalau semakin dini, semakin ketahanan terhadap cuaca semakin rendah, kalau sini semakin kuat. Ya, semakin kuat. Nah, salah satu bentuk microwave itu adalah WiMAX ya. WiMAX ini terletak antara WiFi ya. Ini kecepatannya sedikit lebih rendah dari WiFi. Tapi mobilitasnya itu sedikit lebih. Kalau ini GSM itu paling praktis, ini sedikit kurang praktis. WiFi itu semakin tidak praktis. WiFi itu kan jaraknya dekat ya. Kalau GSM itu kan lebih jauh dari ini. Ya. GSM sama WiFi itu lebih jauh GSM jangkauannya. Oke. Nah, ini adalah standar WiMAX itu 80216. Kalau tadi WiFi itu kan 80211. Ya, ini untuk ini aja. Terus ini Anda sudah tahu ya, amplitude modulation PSK ya kan seperti itu. Nah, ini adalah layer-layer WiMAX ya. Layer-layer WiMAX. Oke, ini satelit communication juga ada ya, bisa saya buat. Satelit communication dasarnya adalah memahami satelit dan komunikasi yang berasosiasi. Ada 3 macam satelit setidak-tidaknya LEO, ya, LEO, MEO, medium earth orbital sama GEO. LEO sama MEO ini adalah satelit yang tidak selalu di atas kita, ya. Dia hanya pada waktu-waktu tertentu dia lewat di atas Indonesia misalkan. Nah, kalau pas lewat ya kita bisa komunikasi, kalau nggak lewat ya kita tunggu dulu. Nah, biasanya kalau satelit LEO sama MEO ini ada memorinya, jadi kita ngirim tak gitu. Terus kalau
kalau bisa langsung dipancarkan, tapi kalau di bagian daerah yang lain, maka pesan kita akan di save dulu, seperti WhatsApp. WhatsApp itu kalau kita ngirim pesan suara, maka pesan kita akan di save di servernya WhatsApp sampai si penerima pesan itu buka. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini bentuk satelitnya. Nah, ini adalah basic tipe satelit. Bagaimana satelit bekerja? Ini ada 2 station di bumi yang berkomunikasi melalui radio broadcast, tetapi terlalu jauh untuk menggunakan konvensional. Ya, jadi menggunakan satelit. The two station can use satelit sebagai relay atau repeater, pengulang. On one earth station, pengirim transmisi disebut sebagai uplink. Jadi kalau station itu mengirim ke uplink, terus di satelit transponder ini kanalnya satelit itu mengkonversi sinyal dan mengirimkan ke downlink, ke frekuensi lain sebagai downlink. Nah, ini ada gambaran ya. Gambaran ada sistem internet terhubung ke satelit, ya kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh ada band ya. Band satelit, ini ada kumpulan satelit. Ini bisa dari pesawat kah, dari apa, gitu ya, dari bangunan, gitu. Semua saling terhubung. Dan kita nggak akan nampak bahwa internet itu akan tampak seperti cloud, ya. Kita memandangnya seperti itu. Nah, ini adalah satelit sistem ya. Satelit sistem. Terus ini adalah kendaraan, kita pakai GSM ya, seperti itu. Terus ini ada terhubung ke public service telepon network, lalu terhubung ke stasiun satelit untuk uplink, uplink. Terus ini bisa juga ada komunikasi antar satelit kalau perlu, ya, intersatelit link, ISL ya. Terus kalau ini adalah bisa dari satelit bisa turun langsung ke seluler HP, ada handphone satelit itu ada ya. Kira-kira ada manfaat satelit ya, bisa lewat saja. Ada ini faktor satelit komunikasi, ya, ini adalah di bumi, ini satelit ini harus tampak. Tapi kalau di luar dari sini, maka ini area yang sini, area di sini, ini satelitnya ini ya. Area ini disebut sebagai footprint. Foot itu kaki, print itu jejak, print. Jadi jejak kaki. Jejak kaki itu maksudnya kalau seolah-olah ini satelitnya orang, maka ini adalah kakinya satelit. Maka ini seberapa kakinya satelit ini mencakup atau cakupan area yang dicakup oleh satelit itu. Itu disebut sebagai footprint atau jejak kaki. Ya. Nah, ini ways to kategori komunikasi satelit. Ini ada fixed service satelit, broadcast, ada mobile service satelit ya. Fixed service satelit adalah satelit yang jenis satelit yang digunakan untuk melayani telepon seluler dan televisi signal broadcasting. Satelit yang digunakan untuk melayani pembicaraan telepon dan televisi. Fixed service satelit biasanya low power output dengan menggunakan piring antena parabola ya istilahnya. Large style antena diperlukan untuk penerima. Fixed satelit memiliki less power, ya, power yang lebih rendah. Jadi di satelitnya itu antenanya itu besar, tapi di kita itu menjadi kecil saja. Nah, mobil satelit service ini adalah two-way communication ya, voice and data communication. Jadi istilahnya dua arah ya. Dapat dimuat di kendaraan dengan communication maintain sementara kendaraannya bergerak. Broadcast service satelit adalah jenis satelit yang digunakan consumer service atau layanan konsumen seperti transmisi radio, televisi program. Ya, satelit parabola ya, jelas parabola, sistem parabola.
Ada jadwal seksioneri ini tambahan aja ya. Ini ekstra dari saya, silakan dipelajari. Ini yang tadi Leo, ini Meo ya. Nah, ini band frekuensi yang tersedia, ini saya kasih warna kuning ini yang akan saya ajarkan. Yang itu utama. Ini adalah band frekuensi, terus ini total bandwidth ya. Bandwidthnya semakin gede. K band itu bandwidthnya besar ya. Total bandwidth. Oke. Terus ini adalah konfigurasi allocation strategi. Nah, ini adalah multiplexing. Ini adalah FDM, frekuensi division multiplexing, akses ya, FDMA atau FDM. Ini TDM, time division multiplexing, ada lagi code division multiplexing. Jadi multiplexingnya menggunakan kode ini saya agak lupa kalau TDM ya. Terus bentar ya. Oke. Lanjut bacaannya ya. Terus sekarang disband ya. Disband banyak sekali ya. Baca ini saya kemarin ngumpul gitu aja. Enggak niat saya itu membuat slide panjang-panjang, tapi saya nyari browsing dapat bagus. Saya kumpulin, saya kasihin ke Anda gitu aja. Ya. Ini disband. Disband itu adalah komunikasi dengan langsung, jadi tidak dimodulasi. Anda tahu dimodulasi ya? Dimodulasi itu dilakukan modulasi itu kalau ditumpangin ke frekuensi pembawa. Tapi kalau disband ini apa adanya. Nah, apa adanya itu bisa berupa electrical pulse atau laser light atau lewat kabel juga bisa. Gitu. Nah, dia tidak mungkin menggunakan yang ini kalau disband. Nah, ini disband itu nggak mungkin pakai ini. Ini hanya pakai ini. Ya, kalau CDMA code division ini kayaknya bisa kalau nggak salah. Saya lupa ya. CDMA ini saya lupa, tapi yang jelas TDMA ini disband. Tapi kalau broadband bisa semuanya. Broadband itu bisa semua. Oke, broadband. Ininya apa multiplexingnya. Jadi ini menggunakan TDM, time division multiplexing, metode yang meletakkan multiple data stream. Jadi time division multiplexing itu gini, kalau misalnya ada 10 orang rapat, maka oke, sekarang adalah sesi pertanyaan. Setiap orang bisa mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, tapi saya atur satu orang ngomong dulu satu pertanyaan. Jadi satu orang pertama pertanyaan pertama, orang kedua pertanyaan kedua, sampai orang ke-10 pertanyaan ke-10. Pertanyaan pertama, ya kan? Semua pertanyaan pertama. Jadi satu orang nggak boleh mengajukan 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama dari orang pertama, orang kedua, orang ke-10. Setelah orang ke-10, baru balik lagi ke orang pertama, dikasih kesempatan untuk pertanyaan kedua. Begitu. Ini time division multiplexing. Jadi pimpinan rapat itu tetap bisa memperhatikan semuanya, tapi bergantian. Jadi tidak langsung interupsi Pak, interupsi Pak, gitu bukan itu. Jadi tetap diatur. Ada jatah. Kalau sebelum jatahnya maka wajib diam. Tapi kalau sudah jatahnya berhak untuk bicara, berhak. Atau bedakan wajib dengan berhak ya. Kalau pada saat jatahnya ternyata tidak ada pesan yang dikirim, maka dilewati. Ya kan? Time division multiplexing. Ya, gitu. Nah, ini kategori media itu adalah koaksial, bisa pakai koaksial, bisa pakai putar pair, bisa pakai fiber optik. Ini disband ya. Jadi sekali lagi disband itu tidak dimodulasi. Oke. Nah, sekarang interferensinya ini untuk on ground electric equipment, EMI ya, on ground electric. Terus bisa juga terjadi crosstalk ya. Di disband sendiri juga masih ada interferensi. Ya, seperti ini. Cancellation ini juga terjadi proses cancellation ya. Kalau kedua ini saling
saling ngotot, saling ngomong, maka akan terjadi cancellation atau efek saling meniadakan. Jadi gelombangnya rusak. Gelombangnya rusak itu jadi gangguan-gangguan di band itu bisa interferensi ya. Karena tapi nekat pada saling ngomong. Interferensi berarti apa ya, gelombangnya itu campur aduk gitu. Saya bisa mendengarkan sebelah misalnya gitu ya. Gitu. Atau bisa terjadi cancellation. Akhirnya apa? Sepi. Dua orang ngomong tapi kedengarannya sepi. Mungkin ya. Atau keputus-putus gitu. Akhirnya tidak ada yang diuntungkan. Tidak ada yang diuntungkan. Jadi kedua-duanya rusak. Ada ya, pada saat putus itu terjadi cancellation atau efek saling meniadakan. Nah, ini adalah metode apa ininya sama ya, koaksial. Ini koaksial, twisted pair juga sama ya. Itu pakai UTP ya tadi. Nah, sekarang broadband. Biasanya broadband service didefinisikan sebagai pelayanan telekomunikasi membutuhkan kanal transmisi yang lebih besar dari 2 Mbps. Ya. Mengapa broadband itu ada konvergensi atau digitalisasi komputer dan aplikasi, bandwidth suara dan image data video. Jadi broadband itu kita bisa komunikasikan, bisband juga bisa, tapi harus diubah dulu ke digital. Tapi kalau ini videonya itu video biasa, jadi videonya tidak diubah digital. Kalau broadband itu campur aduk, digital ada, gambarnya ada, datanya ada, suaranya ada. Suara pun tidak perlu digitalisasi. Tapi kalau bisband suaranya harus digitalkan dulu. Ya, diubah jadi digital, misalnya MP3 itu kan jadi suara dalam bentuk digital ya. Tapi kalau broadband itu dari toa, misalnya dari toa, amplifier toa kan, atau amplifier biasa manual itu langsung dimasukkan ke dalam modulator broadband bisa ya. Jadi nggak pakai komputer untuk suara. Video juga gitu, video analog biasa. Tuh, ini adalah teknologi broadband ya. Wireless broadband access ini nanti kita pelajari ya, XDSL, asymmetric data subscriber line ya. Dan ini adalah macam-macam broadband ya. Saya tidak menguasai karena broadband ini hanya ada di terang. Terang itu adalah saluran induk atau backbone di sebuah perkantoran. Tapi kalau di UPN, dalam antar UPN apa, di dalam antar gedung UPN saya kira tidak terlalu membutuhkan ini. Tidak, ini berlebihan ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini standar LAN, web LAN. Ini LAN itu juga termasuk dalam broadband sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi itu. Ini walaupun banyak, saya sebenarnya tidak niat untuk apa ya, tidak niat untuk memberikan sampai sebanyak ini sampai 36 slide. Tapi kemarin saya apa ambil itu bagus, cukup lengkap. Ini bisa menjadi semacam buku untuk Anda kalau Anda print satu lembar apa dua apa satu lembar 2 slide itu mungkin jadi semacam buku ya. Ada komunikasi lepas pantai dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ada? Jadi memang komunikasi data memang seperti itu sifatnya, hanya pengenalan yang nggak akan mungkin dalam. Karena ini bukan elektronika, jadi komunikasi data itu tidak ada Oke. Ada pertanyaan? Barangkali jelas ya tadi ya. Jelas, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin waktu juga sudah ini sampai jam 12.10 ya. Ini 11.55 kalau salah. Ini 11.52 ya laptop saya. Jam 11.55. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian saya akhirin perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mas Didit, hostnya tolong aku nanti dimintain dikasih ini ya, dikasih rekamannya ya, host, Mas host. Ya, untuk host tolong saya bisa rekamannya. Oh ini Arya Nur Hidayat. Oke, kalau memang mau ada upload dan delete juga nggak masalah. Silakan, tapi saya minta rekamannya. Saya untuk ini, terutama untuk ini apa, kalau saya dikasih, saya akan upload delete. Gitu. Kalau memang cukup ya saya upload semua. Kalau nggak cukup ya saya akan kasih linknya. Gitu. Yang jelas saya untuk laporan, ya. Ya, pertama keperluan satu laporan dosen atau saya. Kedua adalah untuk di share ke mahasiswa ya, tolong ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.